Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Wirmi selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keperilakuan. Pada kesempatan kali ini, saya Ramadan Rizky Pratama dengan NIM C1C021171 akan mempresentasikan materi terkait pengantar akuntansi keperilakuan. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan dari pengantar akuntansi keperilakuan ini, ada baiknya kita mengetahui latar belakang dari akuntansi keperilakuan ini. Ilmu akuntansi merupakan ilmu yang selalu berkembang. Berkembang ilmu akuntansi dengan berkembang dunia bisnis saat ini. Pada perkembangannya, akuntansi berperan dalam informasi keuangan maupun non-keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang terbaik guna mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Namun, pemilihan dan penetapan suatu keputusan bisnis juga melibatkan aspek-aspek keperilakuan dari pengambil keputusan. Dengan demikian, akuntansi tidak dapat dilepaskan dari aspek perilaku manusia serta kebutuhan organisasi akan informasi yang dapat dihasilkan oleh akuntansi. Jadi, akuntansi bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan sesuatu yang akan selalu berkembang sepanjang waktu seiringan dengan perkembangan lingkungan agar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para penggunanya. Definisi dari akuntansi keperilakuan sendiri merupakan subdisiplin ilmu akuntansi yang melibatkan aspek-aspek keperilakuan manusia terkait dengan proses pengambilan keputusan. Pengertian ini menjelaskan bahwa pelaksana atau penyusun informasi akuntansi memainkan peranan penting dalam menopang kegiatan atau operasi harian organisasi. Dikatakan penting sebab hasil kerja mereka dapat memberikan manfaat bagi kemajuan organisasi dalam bentuk peningkatan kinerja melalui peningkatan motivasi kerja yang diwujudkan dengan penetapan ukuran-ukuran kerja. Ukuran-ukuran kerja ini dapat dihasilkan melalui sistem akuntansi. Melihat dari pengertian tadi, kita lanjut ke perkembangan sejarahnya. Sejak tahun 1950-an, beberapa riset akuntansi mulai mencoba menghubungkan akuntansi dengan aspek perilaku. Hal ini dimulai oleh Argyris pada tahun 1952. Selain itu, Bitburg dan Shields pada tahun 1989 mengklasifikasikan riset akuntansi keperilakuan dalam 5 aliran. Yang pertama, pengendalian manajemen. Yang kedua, ada pemrosesan informasi akuntansi. Yang ketiga, desain sistem informasi. Yang keempat, riset audit. Dan yang terakhir yaitu sosiologi organisasional. Peran dan dimensi akuntansi keperilakuan. Riset akuntansi keperilakuan meliputi masalah yang berhubungan dengan yang satu, pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dan auditor. Yang kedua, pengaruh dari fungsi akuntansi seperti partisipasi dalam penyusunan anggaran, karakteristik sistem informasi, dan fungsi audit terhadap perilaku baik karyawan, manajemen, investor, maupun wajib pajak. Yang ketiga, pengaruh hasil dari fungsi tersebut seperti informasi akuntansi dan penggunaan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Akuntansi biasanya hanya terpusat pada pelaporan informasi keuangan. Selama beberapa dekade terakhir, para manajer dan akuntan profesional mulai menyadari bahwa kebutuhan akan tambahan informasi ekonomi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Oleh karena itu, informasi ekonomi dapat ditambah dengan tidak hanya melaporkan data-data keuangan saja, melainkan juga data-data non-keuangan yang terkait dengan proses pengambilan keputusan. Kita lanjut untuk lingkup akuntansi keperilakuan. Ruang lingkup akuntansi keperilakuan sungguh luas, antara lain, yang pertama, aplikasi dari konsep ilmu keperilakuan terhadap desain dan konstruksi sistem akuntansi. Yang kedua, studi reaksi manusia terhadap format dan isi laporan akuntansi. Yang ketiga, cara di mana informasi diproses untuk membantu pengambilan keputusan. Ada yang keempat, pengembangan teknik pelaporan yang dapat mengkomunikasikan perilaku para pemakai data. Dan yang kelima, pengembangan strategi guna memotivasi dan mempengaruhi perilaku, cita-cita, serta tujuan dari orang-orang yang menjalankan organisasi. Lanjut ke aplikasi dari akuntansi keperilakuan. Tujuan akuntan keperilakuan adalah
mengukur dan mengevaluasi faktor-faktor keperilakuan yang relevan dan mengkomunikasikan hasilnya guna pengambilan keputusan internal maupun eksternal. Tanpa informasi keperilakuan, laporan akuntansi tidak lengkap sehingga data yang relevan untuk pengambilan keputusan seluruhnya tidak tersedia. Informasi dimensi keperilakuan merupakan pelengkap dari data keuangan perusahaan yang memungkinkan pengambilan keputusan ekonomis dengan pandangan yang lebih komprehensif terhadap organisasi. Mari kita lanjut ke pembahasan akuntansi keperilakuan, perluasan logis dari peran akuntansi tradisional. Pengambilan keputusan dengan menggunakan laporan akuntansi dapat menjadi lebih baik jika laporan tersebut banyak mengandung informasi yang relevan. Akuntan mengakui adanya fakta ini melalui prinsip akuntansi yang biasa kita kenal dengan prinsip pengungkapan penuh, yang mana dalam bahasa Inggrisnya full disclosure. Bentuk lanjut dari gambaran ekonomi suatu perusahaan secara logis memerlukan aplikasi dari prinsip pengungkapan penuh. Untuk itu, diperlukan suatu masukan informasi keperilakuan guna melengkapi data keuangan dan data lain yang dilaporkan. Sukar dipahami dikatakan bahwa pengambil keputusan tidak tertarik terhadap informasi tambahan yang relevan karena menganggap informasi tersebut tidak memiliki nilai tambah. Lanjut ke pembahasan landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan. Yang pertama itu ada dari pendekatan normatif ke deskriptif. Pada awal perkembangannya, desain riset dalam bidang akuntansi manajemen masih sederhana, yaitu hanya fokus pada masalah-masalah perhitungan harga pokok produk. Seiring dengan perkembangan teknologi produksi, permasalahan riset diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan masalah harga transfer. Yang kedua, ada pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Riset akuntansi keperilakuan pada awalnya dirancang dengan pendekatan universal, seperti riset Argyris di tahun 1952, Hopwood, dan Otley. Namun, karena pendekatan ini memiliki banyak kelemahan, segera muncullah pendekatan lain yang selanjutnya mendapat perhatian besar dalam bidang riset, yaitu pendekatan kontingen. Lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan ini, akuntan keperilakuan percaya bahwa tujuan utama laporan akuntansi adalah mempengaruhi perilaku dalam rangka memotivasi dilakukannya tindakan yang diinginkan. Sebagai contoh, keberhasilan suatu perusahaan dalam merundingkan kerjasama dengan kelompok organisasi lainnya sangat ditentukan oleh apakah orang-orang di organisasi tersebut berjalan ke arah tujuan yang sama dengan tujuan organisasi atau malah berarah yang berlawanan. Kondisi ini sangat memungkinkan terjadi karena bentuk dan isi dari laporan anggaran telah melemahkan produktivitas karyawan, sehingga orang-orang pada akhirnya tidak dapat bekerja sama. Persamaan dan perbedaan ilmu akuntansi keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Di sini terdapat pada tabel perbedaan antara akuntan keperilakuan dan ilmuwan keperilakuan. Dari segi area keahlian, akuntan keperilakuan, keutamaan akuntansinya yaitu pengetahuan dasar ilmu sosial. Yang untuk sementara ilmuwan keperilakuan, keutamaan ilmu sosialnya, tidak ada pengetahuan akuntansi. Yang kedua, kemampuan mendesain dan melaksanakan perencanaan proyek keperilakuan. Akuntan keperilakuan bukan elemen utama dalam pelatihan. Sementara ilmuwan keperilakuan merupakan elemen kunci dari pelatihan tersebut. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman terhadap pekerjaan organisasi bisnis secara umum dan sistem akuntansi secara khusus. Kalau akuntan keperilakuan ini merupakan elemen kunci dalam pelatihan ini, sementara ilmu keperilakuan bukan elemen utama dalam pelatihan. Selanjutnya, orientasi. Orientasi akuntan keperilakuan itu profesional, sementara keperilakuan orientasinya itu ilmiah. Untuk pendekatan masalahnya, akuntan keperilakuan itu lebih ke praktik, sementara ilmu keperilakuan lebih bersifat ke teoritis dan praktik. Fungsi dari akuntan keperilakuan yaitu melayani klien, menasihati manajemen. Sementara ilmuwan keperilakuan merupakan memiliki fungsi yaitu ilmu lanjutan dan pemecahan masalah.
Dan ada yang terakhir untuk kepentingan dalam ilmu keperilakuan. Bagi akuntan keperilakuan, kepentingan ilmu dalam ilmu keperilakuannya terbatas terhadap akuntansi dengan bidang tersebut. Sementara ilmuwan keperilakuan terbatas terhadap disiplin yang luas dalam ilmu keperilakuan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk para para teman-teman dan Pak Wilmi atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.